Salah satu penyesalan terbesarku ketika di masa muda adalah kenapa aku dulu menonton film dewasa atau menonton film pornografi. Sekitar mungkin ketika waktu aku SMP. Zaman itu belum ada smartphone. Zaman itu masih menggunakan Nokia Symbian atau Java 6600 dan kita sekelas kayak nobar film 3GP yang durasinya itu mungkin cuma 1 menit atau 2 menit. Tapi waktu itu aku ngerasa kayak itu suatu hal yang baru buat diriku dan aku ngerasa kayak excited banget. Aku ngerasa kayak wow, ada sebuah dorongan secara alami. Apalagi ketika waktu itu masih masih puber. Kemudian dari HP, aku datang ke sebuah warnet. Nama warnet itu adalah Rajanet. Aku sebutin nama warnet itu karena warnanya udah bubar, udah tutup lama. Jadi I think nggak ada masalah. Aku sebutin namanya aja. Dan disitulah perkenalanku dengan sebuah film dewasa semakin intens gitu ya. Aku mulai buka situs porno dari yang sesimpel dulu itu ngetik di Google dengan tulisan sepolos SEX, sepolos kayak gitu udah keluar gambar-gambar pornografi dan yang didominasi oleh gambar-gambar orang bule yang tentu saja bikin aku kaget. Bagaimana seorang pria bule itu bisa memiliki ukuran penis yang besar banget. Sedangkan kita sebagai orang Asia, apalagi dulu ketika aku SMP itu ngerasa wow, punyaku kok nggak ada apa-apanya gitu ya. Dan semakin membuatku sangat amazed bagaimana organ sebesar itu bisa masuk ke dalam sebuah organ wanita. Awalnya aku ngerasa kayak itu sebuah hal yang menakutkan, wajar lah ya, bisa masuk ke situ, tapi makin lama itu menjadi sebuah candu, makin lama menjadi sebuah hal yang kewajiban. Setiap kali aku datang ke warnet, aku pasti buka kayak gitu. Dari warnet kemudian akhirnya internet semakin cepat, smartphone semakin ada di genggaman, dan yang awalnya aku cuman kayak nyoba-nyoba, akhirnya menjadi sebuah kecanduan. Dan itu bukan sebuah hal yang worth it, bukan sebuah kecanduan yang worth it. Semua kecanduan gak ada yang worth it sih. Tapi percayalah bahwa apa ya, kecanduan kayak gini tuh jadi sebuah hal yang pewajaran. Aku bisa katakan bahwa kecanduanku bukan level yang ekstrim. Bukan yang sampai kemudian aku eksibisionis, aku kemudian sampai melakukan onani di depan umum, sampai yang sehari 5 kali, 3 kali. Alhamdulillah, aku secandu-candunya aku nggak pernah sampai melakukan PMO sehari 2 kali, 3 kali nggak pernah. Ya 2 kali mungkin pernah lah, tapi kayak sampai sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali itu nggak pernah. Karena aku tahu ada beberapa temanku yang mengaku seperti itu, dampak dari kecanduan pornografi, dan mereka mengatakan itu dengan sebuah hal yang apa ya, pride, jadi kebanggaan, bukan sebuah penyesalan, bukan sebuah hal yang shame, memalukan kayak gitu. Dan aku merasa kayak ini jadi problem ya bagi anak-anak muda sekarang. Aku dari POV ku sendiri, itu suatu hal yang sangat gak worth it, menyita waktu produktifmu. Ada sebuah ada sebuah statement gini lah, ada sebuah kayak jokes yang seolah mewajarkan penggunaan pornografi itu hal yang baik sebagai ilmu bagi seorang pria. Karena gini, ada sebuah cerita kayak lelucon seorang pasutri yang baru menikah, kemudian si cowoknya itu nggak bisa menggunakan kondom dan nggak bisa memasukkan organnya ke wanita karena saking polosnya. Kemudian di situ banyak komentar, itulah fungsi dari film porno, itulah fungsi dari nonton bokep dan lain-lain, sehingga itu menambah kayak kewajaran orang nonton pornografi, yang menurutku itu sebuah pernyataan yang bodoh ya. Karena orang zaman dulu orang zaman dulu nggak nonton kayak gitu pun bisa, karena itu adalah naluri. Orang zaman dulu, remaja zaman dulu nggak nonton pornografi, nggak terpapar pornografi, mereka udah melakukan masturbasi.
secara natural kayak gitu. Masturbasi masih pros and cons ya, maksudnya kayak ada yang bilang itu baik, ada yang bilang itu buruk. Apalagi kalau kecanduan, apalagi kalau ditambah pornografi. Dan aku berbicara soal kecanduan yang parah, yang disertai dengan konsumsi pornografi. Itu nggak worth it sama sekali. Dan itu menurutku sebuah penyesalanku di masa muda yang seharusnya nggak kamu lakukan. Apalagi kalau kamu sekarang masih di usia belasan. Banyak teman-temanku yang mengalami problem di rumah tangganya karena dampak kayak gini. Problem rumah tangga. Mereka belum selesai dengan dirinya, mereka belum sembuh dengan kecanduannya. Dan mereka berpikir bahwa dengan menikah itu bisa menyembuhkan. Tapi justru itu kayak menjadi enhancer, menjadi hal yang memperparah apa yang sudah ada. Dan terlalu risky, terlalu beresiko. Kalau kamu semakin cepat kamu sadar bahwa film kayak gini nggak bagus, semakin kamu berhenti, semakin kamu teredukasi, semakin minim resiko lah dalam hubungan rumah tangga itu juga tidak terbawa-bawa kebiasaan buruk itu. Ya. Dan kalau kamu berbicara soal edukasi dan lain-lain, I think itu nggak worth it lah, itu nggak masuk akal. Mungkin kamu nonton hanya untuk memenuhi rasa kayak penasaranmu. Itu meskipun aku mengatakan itu juga bukan sebuah hal yang bagus ya. Karena awalnya pun aku juga kayak ingin mengetahui rasa penasaranku sebelum akhirnya aku menjadikan itu sebagai rutinitas. Dan prosesnya panjang untuk menyelesaikan untuk sampai akhirnya. Karena itu adalah habit ya. Dan habit itu tertanam di alam bawah sadar dan itu sulit banget diubah. Tapi sekalinya kamu bisa mengubah, kamu akan merasakan bahwa kamu tidak akan mau melakukan hal itu lagi. Dan manusia itu memang adaptif. Cuman ya pengalamanku itu butuh proses. Dan kalau kalau kamu masih muda, sekarang kamu masih muda, please jangan nonton itu terlalu sering. Karena itu akan menyita waktumu terlalu banyak. Waktu produktifmu itu akan terbuang sia-sia. Banyak hal menarik yang bisa kamu tonton. Jangan nonton itu. Oke? Ya, itu saja yang pengen aku sampaikan kali ini. Dan video ini aku khususkan untuk diriku di masa lalu yang sangat bodoh, sangat ceroboh dalam menggunakan waktunya.